Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Perkenalkan, nama saya Olsa Apri Celia Putri dengan MPM 24884202018. Saya mahasiswi program studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Saya berada di semester 4. Nah, video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester saya pada mata kuliah pemrograman dengan dosen pengampu Bapak Hartono, Sarjana Pendidikan Magister Teknologi Informasi. Sebelum masuk ke pembahasan aplikasi yang sudah saya buat, saya akan menjelaskan terlebih dahulu latar belakang pembuatan aplikasi ini. Nah, sebagai calon guru matematika, kita tidak hanya dituntut untuk memahami materi saja, tetapi juga harus mampu mengikuti perkembangan teknologi agar pembelajaran itu menjadi lebih menarik dan tidak membosankan. Nah, saat ini hampir semua orang itu memiliki handphone dan juga sering bermain game, apalagi anak-anak ya. Nah, dari situ saya berpikir, mengapa game tidak dimanfaatkan juga sebagai media pembelajaran, khususnya pada pembelajaran matematika. Nah, ide pembuatan aplikasi ini muncul karena saya juga memiliki game di HP saya yaitu Zona Cacing. Nah, kemudian saya berpikir untuk membuat versi yang lebih seru, sekaligus bermanfaat dan berilmu, yaitu game yang dapat melatih kemampuan kita berhitung dari mulai tambah, kurang, bagi maupun kali. Nah, dalam proses pembuatannya ini saya menggunakan aplikasi AI yang dibantu oleh AI ChatGPT dan AI Claude. Nah, saya meminta ChatGPT itu membantu membuat kode dasar aplikasi sesuai dengan ide yang saya inginkan. Nah, setelah itu saya mencoba menjalankan di Code. Itu hasil awalnya masih sangat sederhana. Nah, cacingnya itu masih berbentuk kotak, tidak ada mata, tidak berwarna, makanannya tidak berwarna juga, dan suaranya nggak ada. Itu tampilan yang itu tidak menarik. Nah, selanjutnya saya memindahkan kode tersebut ke AI Cloud untuk menyempurnakan tampilan. Nah, saya menambahkan berbagai masukan agar aplikasi menjadi lebih menarik, seperti warna yang lebih ceria, berwarna. Habis itu ada efek suaranya, musik latarnya, ada tampilan cacing yang lebih hidup lagi, ada matanya. Nah, serta beberapa fitur tambahan lainnya yang saya sampaikan ke AI Cloud yang menurut saya kurang nih gitu. Nah, hasil akhirnya adalah aplikasi yang saya beri nama Zona Cacing Matematika ini. Hasilnya, judulnya adalah Zona Cacing Matematika. Nah, tujuan dari aplikasi yang saya buat ini itu menggabungkan permainan dengan pembelajaran matematika sehingga pengguna itu dapat belajar sambil bermain. Jadi kita main game itu bukan hanya untuk seru-seruan ngabis-ngabisin waktu doang, tapi kita dapat ilmu udah serunya dapat, manfaatnya dapat dan ilmunya juga dapat. Nah, dengan adanya soal-soal matematika di dalam permainan, diharapkan juga belajar matematika itu lebih menyenangkan, tidak membosankan. Nah, baik, selanjutnya saya akan menjelaskan gambaran umum struktur kode program yang telah ChatGPT dan AI Claude berikan kepada saya yang sudah disempurnakan. Alhamdulillahnya saya beberapa kali revisi mendapatkan apa yang saya inginkan. Selanjutnya itu penjelasan struktur kode program. Yang pertama kita buka dulu aplikasinya. Kebetulan sudah saya install, kita ketik PyScode. Nah, di sini sudah saya install ya teman-teman. Kita open. Nah, tampilannya itu akan seperti ini. Nah, yang sudah disempurnakan oleh AI Cloud, saya sudah menyalinnya dan kita tinggal di sini Ctrl V. Nah, setelah Ctrl V akan tampilannya seperti ini, coding-codingannya, kode-codingannya. Yang paling atas, ini ada import tanker, import random, import aus, import trading, dan import temp. Nah, import tanker ini digunakan untuk membuat tampilan atau antar muka game. Nah, sedangkan info random ini digunakan untuk mengacak soal, jawaban, atau posisi buah-buahannya. Nah, info aus ini digunakan untuk menyimpan dan membaca data hex score-nya yang paling tinggi. Setelah kita bermain, kita kalah. Nah, di hex score, di info aus ini, hex score akan memuat nilai kita yang paling tinggi.
Nah, import trading dan import temp ini digunakan agar efek suara dan musik latar dapat berjalan tanpa mengganggu permainan. Nah, selanjutnya terdapat beberapa konstanta seperti weak, hex, six, hix, score, file. Nah, ini digunakan untuk mengatur ukur layar, ukuran cacing, dan tempat penyimpanan nilai tertinggi. Nah, berikutnya terdapat beberapa fungsi suara, yaitu debep, deploy got job, deploy tree and deploy star, dan deploy game over. Nah, fungsi-fungsi ini itu digunakan untuk membuat efek suara ketika pemain menjawab benar. Nah, kalau dia menjawab benar, itu ada kalimat benar dengan berwarna ini hijau. Sedangkan kalau dia salah akan muncul kalimat coba lagi. Nah, coba lagi itu dengan berwarna merah. Nah, terus juga mendapatkan bintang bonus itu berwarna bintangnya itu berwarna hitam. Nah, atau saat permainan itu berakhir. Nah, kemudian terdapat kelas background musik. Ini yang berfungsi menjalankan musik latar selama permainan berlangsung agar suasana game itu lebih menarik lagi gitu. Nah, selanjutnya ada fungsi load Higgscock dan depth shape Higgscock. Nah, pada bagian ini digunakan untuk membaca dan menyimpan nilai tertinggi pemain, terus sehingga Higgscock-nya tetap tersimpan meskipun aplikasinya sudah ditutup gitu. Nah, bagian yang paling utama dari aplikasi yang telah saya buat ini ada pada Clash Zona Cacing Game atau aplikasi yang sudah saya buat judulnya Zona Cacing Matematika yang terbentuk dari zona cacing. Nah, kelas zona cacing ini, cacing game ini, di dalam kelas ini terdapat seluruh program permainan, mulai dari menampilkan menu utama, memulai permainan, membuat soal matematika, buat soal matematika itu yang secara acak ya. Terus juga ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Nah, itu juga menggerakkan cacing, menghitung skor, menaikkan level, dan hingga menampilkan halaman game over. Nah, yang terakhir pada bagian paling bawah ini terdapat Rot TK, TK sama Rot Menlob. Nah, Menlob dan TK ini, di bagian ini tuh berfungsi untuk menjalankan aplikasi sehingga game itu dapat ditampilkan dan bisa kita mainkan. Nah, sesudah seperti ini kita Ctrl S. Nah, baik, setelah saya menjelaskan suatu program, selanjutnya saya akan mendemonstrasikan cara kerja aplikasi Zona Cacing Matematika yang udah saya buat. Kita ke titik 3, terminal, new terminal. Nah, Pythonnya akan muncul di sini. Nah, programnya sudah muncul. Kita ketik Python, spasi, kita ketik nama file kita, yaitu nama file saya, yaitu olsa py. Saya ketik olsa titik titik py. Nah, kita enter. Nah, munculnya seperti ini ya, teman-teman. Nah, saat aplikasi tadi sudah saya jalankan, akan muncul menu utama. Pada halaman ini tuh terdapat judul aplikasinya, yaitu Zona Cacing Matematika. Nah, yang dibuat oleh saya sendiri, yaitu Olsa Celia Putri dengan hex score 650. Kebetulan sudah saya coba bersama teman-teman saya, dan mereka mendapatkan nilai yang paling tinggi, yaitu 650. Nah, di sini ada menu play dan menu keluar. Nah, di play ini untuk kita memulai permainan, sedangkan ini untuk kita keluar dari aplikasi ini. Nah, saya akan memilih tombol play. Nah, bagian lain terdapat soal matematika kan. Nah, setelah itu akan muncul tampilan pembuka, kemudian pemain dimulai secara otomatis. Nah, di bagian atas layar ini terdapat soal matematika, di situ ada skornya, ada levelnya, ada hex skornya, dan juga ada jumlah nyawa. Nah, kebetulan tadi saya salah, itu nyawa saya berkurang, sisa 2. Nah,
Nah, dibagi tiga itu kan 5. Nah, di sini sebelum saya menjawab ini ke sini cacingnya, di sini ada apel, ada jeruk, ada pisang, ada semangka, dan juga ada bintang, yaitu bonusnya mendapatkan 50 poin. Nah, kita coba ya teman-teman. Oke, tidak mau. Nah, jawaban benar. Dia akan tampilannya yang sudah saya jelaskan tadi benar dengan berwarna hijau. Nah, kita akan mencoba mendapatkan bintangnya. Nah, mendapatkan bonus 50. Jadi, nah, sisa satu nih nyawa kita. Ini sebagai nyawanya sisa satu. Kalau kita salah lagi, maka game ini sudah berakhir, yaitu game over. Nah, 2 kali 3 kita coba ke strawberry ini menjawab soalnya. Nah, dia tampilannya akan seperti itu ya teman-teman. Nah, cara bermainnya itu cukup mudah ya saya teman-teman. Saya menggerakkan cacing menggunakan tombol arah pada keyboard ke samping, ke depan, ke atas maupun ke bawah. Nah, untuk menuju buah yang berisi jawaban yang benar dari soal yang telah ditampilkan. Nah, jika cacing ini memakan jawaban yang benar, maka skor akan bertambah 10 poin. Nah, tubuh cacing ini akan bertambah panjang juga dan akan muncul suara atau kalimat serta animasi sebagai tanda jawaban ini sudah benar. Terus tadi kan sebaliknya. Nah, jika cacing itu memakan jawaban yang salah, yang salah itu kan muncul nih kalimat coba lagi dengan kalimat itu berwarna merah. Nah, jadi jumlah nyawa itu akan berkurang satu dan akan muncul suara serta animasi bahwa jawabannya itu masih salah. Nah, selain itu juga di dalam permainan itu terkadang muncul bintang bonus seperti tadi yang warna hitam. Kita mendapatkan nilai 50 poin. Nah, jadi bertambah nilai kita. Otomatis itu maka laptop permainan juga akan meningkat. Terus kecepatan gerakan cacing itu akan bertambah sehingga permainan itu menjadi lebih menantang lagi. Nah, permainan ini akan berakhir apabila seluruh nyawa habis atau cacing itu menabrak tubuhnya sendiri gitu. Setelah itu akan muncul halaman game over. Nanti akan saya jelaskan. Kita coba dulu sampai kita salah. Nah, Nah, game tampilan itu akan seperti ini kalau nyawa kita sudah habis, yaitu game over. Nah, skor yang kita dapat setelah main tadi itu 70. Nah, hex skornya itu masih tertinggi, yaitu 650. Di sini ada menu main lagi, dan juga menu untuk ke home, justru yang ini keluar dari aplikasi ini. Nah, kan permainan ini sudah berakhir. Nah, seluruh nyawa itu sudah ini sudah habis dan langsung game over. Nah, melalui aplikasi ini, pengguna itu tidak hanya bermain game, tapi juga dapat melatih kemampuan berhitung secara cepat gitu, dengan cara yang lebih menyenangkan dan interaktif dan tidak membosankan. Terus juga sudah saya jelaskan beberapa codingan dan juga cara mendemonstrasikan aplikasi yang sudah saya buat. Nah, kita sudah ada di bagian penutup, yaitu demikian presentasi saya mengenai aplikasi Zona Cacing Matematika, yaitu yang dari game Zona Cacing menjadi game Zona Cacing Matematika untuk media pembelajaran pada matematika. Nah, dari aplikasi ini dapat saya simpulkan bahwa pembelajaran matematika dapat dikemas dalam bentuk permainan yang menarik sehingga proses pembelajaran itu menjadi lebih menyenangkan, interaktif dan tidak membosankan dan tidak semenyeramkan itu ya matematika. Nah, melalui tugas ini tuh saya juga belajar bagaimana memanfaatkan teknologi termasuk AI ChatGPT maupun AI Claude. Nah, sebagai alat bantu dalam mengembangkan aplikasi. Nah, namun saya tetap mempelajari dan memahami struktur serta cara bekerjanya, kerja kode program yang digunakan pada aplikasi saya. Nah, saya berharap juga aplikasi ini tuh dapat menjadi salah satu contoh media pembelajaran yang sederhana, menarik, dan juga bermanfaat dan mendapatkan ilmu dan wawasan. Nah, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan penyampaian maupun
aplikasi yang kurang yang sudah saya buat bersama chat AI ChatGPT dan juga AI Claude. Nah, terima kasih atas perhatiannya kepada Bapak Hartono, Sarjana Pendidikan, Magister Teknologi Informasi, dan teman-teman seluruhnya yang sudah menonton video saya, yaitu tugas ujian akhir semester pada mata kuliah pemrograman. Nah, informasinya untuk teman-teman, semoga kita mendapatkan hasil semaksimal mungkin dan bisa menjadi guru matematika yang lebih baik lagi. Nah, billahi fisabilillah, fastabiqul khairat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun.